Sedibalik layar apakah peran Roh Kudus? Seaktif apakah pekerjaan Roh Kudus untuk kita umat-umat manusia? Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada kali ini boleh tiba dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang kedua. Roh Kudus bekerja di balik layar. Ya, kita masih dalam suasana tahun baru. Kita bersyukur pada Tuhan kita masih boleh kembali melihat dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, sebelum kita kembali melanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus supaya berperan aktif sebagaimana biasanya untuk dapat memenuhi kehidupan kami, untuk dapat menuntun kami mengerti akan pelajaran firman Tuhan. Kuasailah hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya Roh Kuduslah yang berbicara dan membuat umat-umat Tuhan boleh mengerti akan firman Tuhan yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana pendahuluan yang saya sampaikan tadi, sedibalik layar apakah peran ataupun pekerjaan Roh Kudus ini? Dan seaktif apakah Roh Kudus ini bagi umat-umat manusia? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, saya ingin membawa pikiran kita sebagaimana Sekolah Sahabat menunjukkan dalam Yehezkiel 37 ayat 5 dan 9 serta Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Di dua ayat ini disebutkan bahwa Roh Kudus itu pekerjaannya atau tindakan-tindakannya dirasakan seperti angin. Ya, saudara bisa baca dua ayatnya dalam Yehezkiel 37 ayat 5 dan 9 serta Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Tapi saya ingin fokus ke Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Ini ada cerita seorang pemimpin agama yaitu bernama Nikodemus. Dia datang kepada Yesus sembunyi-sembunyi. Lalu dari perbincangannya itu kita bisa mengetahui atas jawaban Yesus yang menjawab kepada Nikodemus bahwa kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan, ingin melihat kerajaan Allah, maka kamu harus lahir kembali. Lalu Nikodemus mengatakan, aduh Tuhan, bagaimana saya yang sudah setua ini bisa dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya? Lalu Tuhan menjawab, kamu harus dilahirkan kembali oleh roh, oleh air dan roh. Kemudian angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, angin memang satu gambaran yang cukup abstrak. Dia bisa angin sepoi-sepoi ya, yang membuat orang tertidur, atau dia bisa menjadi angin yang sangat besar yang bukan hanya membuat orang tertidur tapi orang bisa mati karena hembusan angin yang sangat kencang. Angin topan, angin tornado dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengetahui kapan angin datang, kapan ia pergi sesuai Sekolah Sahabat kita. Kita juga tidak tahu bagaimana bentuk daripada angin itu. Tapi kita yakini angin itu ada. Seperti sekarang saya sedang melambai-lambaikan tangan ini, ada angin, kita merasakan ada angin. Tapi saya tidak tahu ini angin yang dari mana ini yang tangan saya lambai-lambaikan ini. Ada di mana ini angin? Karena saya gerak begini ada angin, begini juga ada angin. Ada angin. Maka pelajaran kali ini sedibalik layar apakah ini
Roh Kudus. Ketika saya mempelajari pelajaran sekolah sahabat dan membuat rangkumannya, saya berpikir-pikir sebenarnya pekerjaan Roh Kudus bukan hanya di balik layar, tetapi kita saja manusia yang sangat terbatas ini yang tidak ataupun kurang jelas melihat bahwa sebenarnya Roh Kudus itu benar-benar ada dan tampil dan bekerja secara aktif. Kita mulaikan satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Pertama, dari penciptaan lebih dahulu. Dari penciptaan kita ketahui dalam Kejadian 1 ayat 2 disebutkan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini baru mau penciptaan, Roh Tuhan sudah ada, Roh Allah, Roh Kudus sudah Allah. Melayang-layang di atas air, dia menggunakan bahasa Ibrani marahepet. Yang sama dengan Ulangan 32 ayat 11, di mana Allah diibaratkan sebagai Raja Wali yang melayang-layang di atas sarang anak-anaknya. Jadi kalau Raja Wali ini melayang di atas sarang kira-kira untuk apa saudara-saudara? Menjaga ini anak-anaknya. Jangan sampai mungkin jatuh atau mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Melayang-layang, memperhatikan, aktif perannya. Lebih jauh lagi, bagaimana dengan ketika Yesus lahir? Bahkan sebelum Yesus lahir, Lukas 1 ayat 34 sampai 35 menuliskan, Roh Kudus akan turun ke atasmu Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu. Lihat, aktif bukan? Sebelum Yesus lahir, Maria mendapatkan tuntunan daripada malaikat. Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan mengandung. Apalagi ketika Yesus dibaptis. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Roh Allah turun seperti wujud burung merpati dan suara Allah Bapa terdengar, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dan kalau kita mempelajari lebih jauh pelajaran sekolah sahabat kita, bahkan Roh Kudus itu aktif dalam kebangkitan Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18. Pekerjaan Roh Kudus juga bukan hanya terbatas pada pekerjaan penyelamatan, tetapi itu juga terlihat jelas dalam pekerjaan di era perjanjian lama atau dalam kitab perjanjian lama. Saya senang menemukan ayat ini saudara-saudara. Slide akan menunjukkan. Saya senang sekali karena bukti secara spesifik. Biasanya saya hanya menjelaskan kepada anggota jemaat bahwa Roh Kudus itu aktif dengan kitab Kejadian 1 ayat 2 tadi, bahwa Roh Allah melayang-layang. Tapi ketika belajar sekolah sahabat saya dapat satu ayat lagi yang menguatkan bahwa Roh Kudus sudah ada perannya sejak perjanjian lama, kitab perjanjian lama, yaitu Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Coba kita lihat di slide. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan, saudara lihat yang saya garis bawahi, dipenuhi dengan Roh Allah. Untuk apa Roh Allah memenuhi Besalel bin Uri itu? Untuk keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk pekerjaan dalam segala macam pekerjaan dalam bait suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu kita belajar mengenai bait suci. Dan bait suci ini adalah center, pusat, lambang yang mengarahkan kepada Yesus, keselamatan. Ada Roh Kudus berperan di situ? Yes. Satu ayat ini kita temui bahwa Besalel itu dikuasai oleh Roh Kudus supaya dia dapat mengerti segala pekerjaan untuk dapat membuat bait suci itu sendiri.
Dan saya percaya orang-orang yang lain yang mendirikan bait suci pada waktu itu juga dikuasai oleh Roh Kudus. Sama kan dengan pelajaran sekolah sahabat kita sahabat kemarin, ya. Daniel dikuasai oleh Roh Kudus, melihat wahyu Allah, inspirasinya jalan di kepalanya, lalu dia tuliskan. Lalu kita sekarang yang membaca tulisan itu kita percaya Roh Kudus yang membuat kita percaya. Lalu habis itu dia sampaikan kepada Nebukadnezar, Nebukadnezar terperangah dan menjadi percaya. Siapa yang membuat dia percaya? Roh Kudus. Sekarang juga di dalam perjanjian lama kita melihat Besalel dipenuhi oleh Roh Kudus supaya apa? Dia bisa membuat bait suci. Lambang ya akan Yesus Kristus, keselamatan. Aktif bukan? Aktif. Roh Kudus berperan aktif. Kita sudah baca tadi juga ayat-ayatnya, kita lihat dia berperan aktif sebelum Yesus lahir, waktu Yesus dibaptis, waktu Yesus bangkit disalibkan dan seterusnya. Dan sampai sekarang. Ya. Roh Kudus sangat aktif. Pelajaran sekolah sahabat kita menunjukkan dengan baik sekali. Dalam pelajaran hari Kamis 12 Januari 2016 ada 4 hal. Slide menunjukkan kepada kita supaya kita lebih terarah dalam belajar. Yang pertama, Roh Kudus akan mengajarkan tentang Yesus melalui Alkitab. Inilah yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, daripada Yesus. Ya. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Jadi memuliakan Yesus ini maksudnya adalah ketika kita belajar firman Tuhan, kita ditarik oleh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus juga menaruh di hati kita kepercayaan kepada Yesus sebagai pemimpin dan penebus. Dalam kurung di slide saudara lihat hubungan. Setelah kita belajar, kita menjadi percaya. Siapa yang menjadikan kita percaya? Inilah Roh Kudus. Hubungan. Setelah itu apa yang terjadi? Kita sudah belajar, kita percaya kepada Yesus, kita menyenangi firman Tuhan, lalu timbul perubahan. Timbul perubahan tabiat. Timbul perubahan pola pikir. Inilah yang Yesus katakan kepada Nikodemus, lahir kembali. Manusia baru, bukan fisiknya, tetapi cara berpikirnya, tabiatnya, pola hidupnya. Bisa juga pola makannya. Ya. Segala sesuatunya berubah menuju kepada kebenaran. Dan yang terakhir sesuai sekolah sahabat kita, setelah dia menghidupkan tabiat itu, hidup dilahirkan kembali. Yang keempat adalah kehidupannya semakin hari semakin membentuk tabiat. Kehidupan itu adalah, tabiat itu adalah tabiat menyangkal diri atas nafsu dunia. Kehidupan pelayanan yang penuh kasih dan menjangkau orang lain untuk dapat melewati keempat proses yang sama. Sesuai dengan slide. Artinya apa? Kenapa saya tambahkan untuk dapat melewati keempat proses yang sama ini? Ini adalah life cycle saudara-saudara. Life cycle. Setelah saya ditarik untuk percaya kepada firman Tuhan, lalu saya ditarik, dibawa oleh Roh Kudus untuk mengerti, lalu kehidupan saya mulai berbuah, mulai berubah, lalu saya mulai memiliki tabiat karakter yang benar. Ya. Melayani orang lain, menyangkal diri atas nafsu dunia, lalu membawa orang-orang yang ada di sekitar saya, juga keluarga saya, untuk dapat melalui proses ini lagi. Mereka mulai lagi mengajarkan tentang Yesus melalui Alkitab, Roh Kudus. Lalu mereka mulai lagi
percaya akan firman Tuhan yang mereka pelajari, yang kita sampaikan. Setelah itu mereka juga menghidupkan tabiat surgawi itu sendiri. Dan itu menjadi kebiasaan yang terus menerus dan terus menerus. Itu semua dapat dilakukan karena peran aktif dari Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara yang mengikuti video pada kali ini. Sedibalik layar apakah pekerjaan Roh Kudus? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dapati, saya singkatkan, kita dapati Roh Kudus berperan sangat aktif sejak penciptaan, hovering, melayang, sebagaimana Allah digambarkan dengan Raja Wali, melayang melihat anak-anak yang sedang ada di dalam sarangnya, menjaga. Ketika Yesus sebelum lahir, Roh Kudus menaungi Maria. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus muncul dalam wujud burung merpati, dalam penyalipan, dalam kebangkitan. Dan kita juga lihat kali ini, Roh Kudus juga ada di dalam pembangunan bait suci, di mana Roh Kudus menuntun pemikiran daripada Bezalel bin Uri bin Hur, sehingga dia dapat menggunakan talentanya, menggunakan pemikirannya, menggunakan segala sesuatu yang ada padanya, diubahkan menjadi milik Kristus untuk dapat membangun bait suci yang baik, yang benar. Bagaimana dengan kita sekarang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkanlah Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Izinkanlah Roh Kudus untuk masuk dalam hati dan pikiran kita, untuk menuntun kita melakukan segala sesuatu untuk menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Bezalel. Apapun talenta yang Anda miliki, orang-orang muda yang ada di luar sana, apapun kemampuan-kemampuan yang Anda miliki, mari kita bawa dalam Tuhan, kita doakan. Pasti kita dapat gunakan talenta-talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita akan diubahkan kalau kita benar-benar datang kepada Tuhan, benar-benar mempelajari firman Tuhan. Ingat tadi 4 hal, ya, Roh Kudus menarik kita untuk belajar, menuntun kita dalam belajar. Setelah kita belajar, kita mengerti, muncul rasa kepercayaan. Oh iya, benar ya, firman Tuhan bilang betul. Setelah muncul rasa percayaan, kita mau hidupkan, ya, hidupkan pelajaran-pelajaran itu. Aku mau berubah, hidupkan. Setelah kita hidupkan, kita lakukan terus-terus, menjadi tabiat kita 4 ya. Menjadi tabiat, kebiasaan. Kebiasaannya apa? Melayani, menyangkal diri dari nafsu dunia. Dan itulah yang Allah sebutkan, Yesus sebutkan kepada seorang pemimpin, Nikodemus. Engkau harus lahir kembali. Sama seperti angin Roh Kudus. Kita tidak tahu kapan itu mulainya. Starting pointnya kita mungkin tidak tahu. Apakah itu waktu kita dibaptis? Belum tentu. Karena banyak juga sekarang habis dibaptis, waduh pendeta kok dia habis dibaptis tambah nakal anak saya. Atau habis dibaptis kok tambah begini begitu dan ya. Tapi yang pasti adalah kita rasakan perubahannya. Anakku sudah berubah. Suamiku sudah mulai berubah. Istriku sudah berubah. Ya, kita tidak tahu kapan startingnya, mulainya dia mulai suka firman Tuhan, mulai suka datang ke gereja, mulai percaya, mulai berubah tabiatnya, mulai memiliki tabiat surgawi. Kita tidak tahu kapan starting pointnya, tapi kita rasakan inilah pekerjaan Roh Kudus. Saya ingin menutup pelajaran kita pada saat ini dengan tulisan daripada sekolah sahabat kita yang menuliskan demikian. Slide menunjukkan, ini tulisan sekolah sahabat. Jika kehidupanmu telah berbuah melalui iman dalam Yesus, itu dapat terjadi hanya melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita meminta kuasa Roh Kudus untuk memiliki hidup yang baru, memiliki tabiat yang baru. Kita tidak tahu kapan starting pointnya. Bisa jadi hari ini kita berdoa, jam ini kita berdoa, 1 jam kemudian kita marah-marah. Ataupun 1 jam kemudian kita sudah berbohong, berdusta, melakukan dosa. Kita tidak tahu kapan berubah. Tapi yang pasti tetap minta Roh Kudus supaya kita dirubahkan. Pekerjaan Roh Kudus sebagai angin.
Kita tidak tahu kapan dia mulai, kapan dia berakhir. Tetapi yang kita tahu adalah, yang kita rasakan, atau orang-orang di sekitar kita merasakan, ada perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi lebih baik, lebih benar di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pelajaran hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Roh Kudus benar-benar berperan aktif, bukan hanya ketika penciptaan, tetapi bagi kami manusia yang adalah ciptaan. Tuhan, kami memohonkan, biarlah Roh Kudus dicurahkan kepada kehidupan kami. Kami lebih hari diajak untuk berubah ke arah yang lebih baik, lebih benar, sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sertailah kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman kita, keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua.